Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kewirausahaan, yaitu bisnis laundry. Konsep bisnis yang kita jalankan dengan semakin padatnya kinerja seseorang menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit sekali orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya, apalagi untuk hal-hal yang dianggap sepele, namun berpengaruh besar. Aktivitas yang kecil namun berpengaruh besar tersebut yaitu mencuci pakaian. Bila dipikir, tidak banyak orang di kota besar yang bisa membagi waktunya untuk mencuci pakaiannya sendiri. Sejak pagi sudah bergelut dengan pekerjaannya. Pulang dari kantor sudah larut malam dan hanya ada satu di benak pikiran, yaitu istirahat. Selain pekerja, banyak para pelajar atau anak kos yang tidak dapat menyisihkan waktunya untuk mencuci pakaian, khususnya para mahasiswa, sehingga mereka memilih jasa laundry untuk mengatasi masalah tersebut. Baik konsumen maupun pemilik laundry merasa saling diuntungkan. Bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Terlebih, biaya jasa laundry juga relatif murah, sesuai kantong mahasiswa, yang merupakan pangsa pasar terbesar untuk laundry. Bagi pengusaha laundry pun sama merasa diuntungkan, karena dengan harga yang terjangkau dapat menarik konsumen yang begitu banyak. Maka tidak heran bahwa bisnis laundry merupakan bisnis yang menggiurkan dan mampu bertahan dengan waktu yang cukup lama. Usaha laundry merupakan salah satu bidang usaha jasa yang semakin dibutuhkan, khususnya oleh masyarakat di perkotaan. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat yang tinggi dan diiringi dengan tingkat pendapatan yang memadai, mempengaruhi perilaku masyarakat yang cenderung menginginkan kebutuhan-kebutuhan tertentu agar dapat memenuhi secara instan dan mengoutsource kegiatan yang tidak perlu dilakukan sendiri karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, bisnis laundry merupakan kebutuhan jasa primer. Harga produk yang kami tawarkan yaitu harga yang berkompetitif dengan kualitas yang dijamin dapat mempengaruhi permintaan dari para pelanggannya. Paket laundry yang ditawarkan adalah yang pertama, paket biasa, yaitu lama pencuciannya selama 2 hari dan biaya pencucian Rp3.000 per kilogram. Yang kedua, yaitu paket kilat, lama pencucian setengah hari dan biaya per kilogramnya yaitu Rp5.000. Persediaan barang dan pemasaran. Mekanisme inovasi bisnis secara online, khususnya usaha laundry yang ini dapat dilaksanakan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah kontak, dengan mempersiapkan wadah atau tempat di mana para konsumen dapat mengakses layanan dengan mudah, sehingga konsumen dapat lebih leluasa untuk mengakses usaha laundry yang akan digunakan. Ini kita buka di beberapa platform seperti Instagram, WhatsApp, dan lain. Lalu yang kedua adalah collect. Di sini Anda membutuhkan karyawan serta transportasi untuk dapat menjemput cucian di lokasi yang telah ditentukan oleh konsumen. Clean. Proses pelaksanaan pencucian terhadap dilakukan secara offline, di mana lokasi Anda membuka usaha laundry tersebut. Lalu yang keempat adalah deliver. Proses pengiriman hasil pekerjaan yang sesuai dengan pesanan para konsumen serta penagihan untuk pembayaran. Jadi ini terdapat keunggulan inovasi di mana yang pertama, konsumen dapat lebih mudah untuk mengakses layanan tanpa mengurangi waktu atau mengganggu kesibukan mereka, sehingga dapat lebih mudah dan lebih cepat secara waktunya. Kami memiliki beberapa layanan pelanggan di mana terdapat 7 proses atau 7 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, dari penerimaan pakaian, lalu masuk ke proses pencucian, proses pengeringan, proses penyetrikaan, proses pengepakan, lalu proses storage atau penyimpanan, lalu yang terakhir yang 7 ini kita proses pengiriman pada konsumen.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang segmen pasar dari aspek geografis. Membuka jasa laundry di Indonesia merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Tentunya, pada musim panas, bisnis laundry akan cukup stabil dan usaha menjadi lebih terbantu. Untuk proses pengeringan, contohnya bisa menjadi lebih cepat dengan bantuan sinar matahari, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Saat musim hujan, akan cukup merepotkan bila harus dikerjakan sendiri, sehingga orang-orang akan lebih memilih menggunakan jasa laundry dalam mengurangi pekerjaan cuci pakaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek pasar dari segi segmentasi demografi. Tidak ada batasan mengenai usia, jenis kelamin, ras, dan budaya dalam menggunakan jasa laundry ini. Pendapatan mahasiswa UNPAD, Unikom, dan ITB cukup banyak, sehingga mahasiswa yang masuk dalam golongan menengah. Dengan demikian, kondisi ini menjadi sangat potensial untuk dapat tumbuh berkembang, dikarenakan dengan kehadiran jasa laundry akan meningkatkan beban untuk mencuci. Karakteristik sebagai mahasiswa yang aktif belajar dan berorganisasi tentunya akan kesulitan untuk menyisihkan waktu mencuci pakaian kotor mereka, sehingga jasa laundry akan sangat efektif untuk membantu kesulitan tersebut, sehingga fokus mereka pun akan lebih baik dalam menjalani kegiatan-kegiatan seputar perkuliahan tanpa khawatir dengan mencuci pakaian. Yang selanjutnya adalah segmen pasar pada aspek targeting. Dari analisa yang sudah ada, lingkungan kosan mahasiswa cenderung menuntut kepraktisan, sehingga target dari laundry ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berada di daerah Tubagus Ismail di Dago, Kota Bandung. Karena pada wilayah tersebut ini merupakan daerah kosan berbagai kampus seperti UNPAD, ITB, Unikom, dan yang lain, sehingga bisa sangat besar potensi peluangnya dalam pembangunan usaha bisnis laundry. Selanjutnya, segmen pasar untuk aspek positioning. Positioning adalah image atau citra yang terbentuk dari benak konsumen terhadap produk yang ia gunakan. Positioning adalah bagaimana sebuah produk dapat mendapatkan perhatian konsumen, menjadi pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Nah, terkait positioning ini, kita menggunakan dua kajian, di mana kajian ini merupakan kajian pada kapabilitas terhadap perusahaan. Lalu yang kedua adalah kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Untuk kondisinya, kajian kapabilitas terhadap perusahaan, di mana kita memilih lokasi yang strategis, yakni di Jalan Tubagus, Dago, Kota Bandung. Ini dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang strategis, di mana banyak terdapat kos-kosan mahasiswa dari berbagai kampus dan universitas, sehingga akan sangat baik jika digunakan untuk positioningnya. Lalu kajian terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Ini disebabkan dari perubahan tren yang berpengaruh pada jasa laundry kami, sehingga kami akan mengikuti perkembangan pasar yang ada. Jadi untuk kondisinya, usaha kami menggunakan media sosial untuk dapat mempermudah proses dari pengguna jasa laundry kami, sehingga konsumen dapat lebih mudah terkait pemesanan ataupun proses dari jasa laundry yang akan digunakan, sehingga lebih menghemat waktu dan lebih praktis. Selanjutnya, proyeksi keuangan dari aspek finansial. Yang pertama, kita melakukan perhitungan modal investasi dan modal kerja. Dilihat dari tabel pada gambar,
Jumlah biaya praoperasi sebesar 250.000. Lalu, jumlah biaya harga tetap yaitu 6.500.000. Sehingga total untuk dari segi modal investasi dan kerja sebesar Rp6.760.000. Untuk gaji karyawan, kita asumsikan 400.000 per orang dengan jumlah karyawan 2 orang. Lalu, terdapat biaya umum, yaitu listrik, air, telepon, dan transportasi. Lalu ada biaya bahan, bisa dilihat pada gambar. Total yang dibutuhkan untuk melakukan modal kerja yaitu Rp1.745.000. Sehingga total modal yang dibutuhkan untuk melakukan usaha selama 3 bulan Rp395.000. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait pengembangan usaha bisnis laundry di daerah Tubagus Ismail, Kota Bandung. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan terkait masukan dan perbaikan kami akan sangat terbuka sehingga teman-teman dapat menyampaikan saran dan komentarnya di kolom komentar di bawah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.